masyarakat di seluruh Indonesia bisa menyaksikan fenomena gerhana bulan sebagian. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menambahkan gerhana yang jelas hanya bisa disaksikan oleh warga di wilayah tengah dan timur Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah melihat dua peristiwa gerhana tersebut? Bagaimana gerhana bulan dan matahari bisa terjadi? Yuk sekarang kita mendemonstrasikan bersama-sama. Tetapi jangan lupa, Miss kita selalu ingatkan untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk tetap like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss kita selalu bermanfaat bagi semua orang. Nah, tujuan eksperimen kita kali ini, kalian dapat mendemonstrasikan proses terjadinya gerhana-gerhana pada bulan. Kalian juga dapat mendemonstrasikan proses terjadinya gerhana-gerhana pada matahari. Lalu, kalian juga dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari gerhana bulan maupun gerhana matahari di bumi kita. Kali ini, Miss kita akan menjelaskan jenis-jenis gerhana bulan dan matahari. Tahukah kalian ada 3 jenis gerhana bulan yang bisa terjadi dan kalian saksikan loh? Apa saja itu? 3 jenis gerhana bulan itu adalah gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Nah, anak-anak, berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mendemonstrasikan gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, ini yang pertama, kita membutuhkan 1 lembar kertas asturo berwarna hitam atau kertas manila warna hitam seperti ini ya, sebagai backgroundnya. Kemudian kita juga membutuhkan senter. Nah, senter ini yang akan kita gunakan sebagai matahari ya, sebagai cahaya matahari. Kalian bisa menggunakan senter seperti ini atau menggunakan senter HP juga boleh ya. Yang pasti cahayanya terang ya. Cahaya senternya terang. Kemudian kita bisa menggunakan pasangan bola sebagai berikut nih. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan bola plastik seperti ini dengan bola pingpong. Nah, bola plastik yang besar ini nanti akan berperan sebagai bumi dan bola pingpong yang berwarna kuning ini akan berperan sebagai bulan. Tapi jika anak-anak tidak mempunyai bola yang besar seperti ini, anak-anak bisa menggunakan pasangan bola yaitu bola pingpong dan kelereng. Bola pingpong akan berfungsi sebagai bumi, kemudian yang kelereng ini akan berfungsi sebagai bulan. Nah, dipersilahkan anak-anak pakai yang mana ya, seperti itu. Tetapi tidak bisa ya bola pingpong dengan bola pingpong ya, tidak bisa karena ukurannya sama ya, sedangkan bumi dengan bulan itu ukurannya berbeda ya, paham? Nah, sekarang kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana gerhana bulan dan juga bagaimana gerhana matahari. Nah, yang pertama-tama kita akan bentangkan background kita ya, background warna hitam ini supaya tidak nekuk-nekuk gitu ya, supaya rapi ya, tidak saling terlipat. Kita akan rekatkan menggunakan isolasi ya, kita bisa menggunakan isolasi. Nah, di ujung-ujungnya kita rekatkan dengan isolasi supaya tidak lepas. Nah, seperti ini. Nah, kita akan memperagakan gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi jika matahari, kemudian bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Nah, seperti ini. Jika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Nah, bulan berada tepat di belakang bumi dan bulan berada di wilayah
umbra bumi. Jadi ini bumi, ini adalah umbra bumi. Nah, ini adalah umbra bumi dan bulan berada tepat di umbra bumi. Ya, jadi ini adalah gerhana bulan total. Ya, ini gerhana bulan total. Kemudian gerhana bulan sebagian jika bulan berada sebagian di wilayah umbra dan sebagian di wilayah penumbra. Nah, seperti ini. Ini ada garis batas. Ya, ini adalah wilayah umbra dan yang ini adalah wilayah penumbra. Jadi di mana posisi bulan? Bulan berada di sebagian umbra dan di sebagian penumbra. Nah, seperti ini. Oke. Nah, gerhana bulan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Bagaimana posisi bulan? Bulan berada di wilayah penumbra. Oke, bulan masih mendapatkan pengaruh cahaya matahari, tetapi tidak banyak, sehingga cahaya bulan terlihat redup atau samar-samar. Ya, bis kita ulangi ya. Gerhana bulan itu terjadi jika matahari, senter sebagai matahari ya, kemudian bumi dan bulan berada tepat satu garis lurus. Gerhana bulan di mana bulan berada di posisi umbra bumi seperti ini umbra, disebut gerhana bulan total. Gerhana bulan di mana bulan berada di posisi sebagian di penumbra dan sebagian lagi di umbra disebut gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan di mana posisi bulan berada di wilayah penumbra itu adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian gerhana-gerhana apa saja yang terjadi pada matahari? Yang pertama, gerhana matahari total, kemudian parsial atau sebagian, dan yang terakhir adalah anular atau cincin. Berikut ini penjelasannya. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, kemudian bulan, dan juga bumi terletak pada satu garis lurus. Nah, seperti ini. Jika bumi berada di wilayah umbra bulan, nah seperti ini bulan, ini umbra bulan, dan ini penumbranya bulan. Ya, bagian yang agak terang ini disebut penumbra bulan, ini bulannya. Nah, ini adalah penumbra, ini adalah umbra bulan. Ya, ini adalah umbra bulan. Jika bumi berada tepat di umbra bulan, ini disebut gerhana matahari total. Paham? Ini yang disebut gerhana matahari total. Kemudian, jika bulan berada jika bumi berada di wilayah penumbra bulan seperti ini. Nah, ini dia, si bumi ini berada di penumbra bulan. Ini yang disebut gerhana matahari sebagian. Ya, gerhana matahari sebagian. Ini yang disebut gerhana matahari sebagian. Jika bumi berada di penumbra bulan. Lalu, bagaimana dengan gerhana matahari cincin? Gerhana matahari cincin adalah gerhana matahari yang terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, tetapi bulan berada di titik terjauh bumi. Nah, seperti ini, atau yang disebut dengan apogee. Nah, kerucut umbra, nih bayangan umbra bulan ini tidak bisa menutupi seluruh permukaan bumi.
Dan pada akhirnya umbra bulan ini adalah perpanjangan, ya, perpanjangan dari umbra bulan yang disebut antumbra. Nah, jadi ini kerucut dari umbra bulan ini diperpanjang yang disebut dengan antumbra. Nah, ketika terjadi gerhana matahari cincin, maka bayangan bulan ini akan menutup bagian tengah dari matahari. Seperti ini kira-kira penampakannya, ya. Nah, bagian yang bagian yang di sekeliling matahari ini tidak tertutup. Nah, nanti ketika terlihat dari bumi, maka akan terbentuk seolah-olah cincin seperti ini. Ya, akan terbentuk cincin. Nah, kalau dari bumi itu akan terbentuk seperti cincin seperti ini ya. Nah, tuh seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau dilihat dari bumi, ya, kalau dilihat dari bumi, maka matahari akan terlihat seperti cincin. Nah, anak-anak bisa melihat bayangan bola pingpong itu yang ada di bola besar. Nah, posisi bulan berada di titik terjauh bumi dan bulan berada dekat dengan matahari. Seperti ini. Ya, ini gerhana matahari cincin. Oke, ini kita ulangi ya. Jadi gerhana matahari, ya, gerhana matahari itu terjadi jika matahari, lalu bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Nah, ini garis lurus ya. Ini garis lurus. Oke. Nah, bulan itu mempunyai umbra bulan. Ini yang disebut dengan umbra bulan. Nah, ketika bumi berada tepat di umbra bulan, maka akan terjadi gerhana matahari total. Nah, ketika bulan nanti bumi berada di posisi penumbra bulan. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya. Nah, berada di penumbra bulan. Ini dia berada di penumbra bulan. Nah, ini disebut gerhana matahari sebagian. Ya, ini disebut dengan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin terjadi jika bulan berada di titik terjauh bumi, ya. Dan umbra bulan adalah perpanjangan yang disebut dengan antumbra. Oke. Nah, ketika diamati dari bumi, ya, gerhana matahari cincin itu akan nampak seperti ini. Ya, seperti ini. Akan nampak seperti cincin jika dilihat dari bumi. Ya, mengapa? Karena bulan menutupi bagian tengah dari matahari. Bayangan bulan menutupi permukaan tengah matahari ini. Sedangkan bagian pinggir matahari tidak bisa tertutupi oleh bayangan bulan. Ya, jadi cincin apinya tidak bisa tertutupi oleh bayangan bulan. Maka jika terlihat dari bumi akan nampak seperti ini. Nah, seperti cincin ini. Ya. Nah, itu adalah penjelasan dari masing-masing gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, anak-anak, apa sajakah dampak dari gerhana bulan maupun matahari? Peristiwa gerhana bulan rupanya tidak memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap kehidupan di bumi. Hanya saja permukaan air laut di bumi akan mengalami pasang seperti ini, ya, saat terjadi gerhana bulan. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bulan yang memberikan efek pada permukaan air laut, sehingga air laut akan naik permukaannya seperti ini dan terjadilah pasang. Nah, ketika terjadi gerhana matahari, biasanya anak-anak harus melihat menggunakan kacamata khusus. Nah, ketika melihat gerhana matahari secara langsung, kebagian cincin terang di gerhana matahari dapat mengakibatkan kerusakan permanen. Nah, kerusakan permanen apa? Kerusakan permanen pada mata, pada retina mata, ya. Akibatnya akan cukup serius, yaitu terkena retinopati. Nah, retina kita akan rusak karena terbakar. Akibatnya kita akan mengalami kebutaan.
Nah, dan juga kerusakan pada retina. Jadi anak-anak harus pakai kacamata ya. Nah, kemudian saat gerhana matahari total akan mengakibatkan perubahan suhu dan udara di bumi secara tiba-tiba. Lalu gerhana matahari ini ternyata dapat menyebabkan terganggunya kehidupan plankton karena terjadi penurunan intensitas cahaya dan penyinaran anak-anak. Hal inilah yang akan mempengaruhi rantai makanan di dalam laut karena ikan-ikan pemakan plankton akan berkurang jumlahnya di daerah yang terkena gerhana. Wah, kalau seperti ini bisa mempengaruhi siklus rantai makanan di dalam laut ya ternyata. Nah, ternyata anak-anak akibat lain dari gerhana matahari adalah burung-burung dan juga serangga-serangga cenderung akan menuju sarangnya masing-masing anak-anak. Kenapa? Karena adanya reduksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh matahari saat terjadi gerhana. Nah, dengan adanya reduksi radiasi inframerah inilah akan membuat burung-burung ini akan berhenti berkicau, serangga-serangga akan masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Thanks for watching my channel. See you next time. Bye-bye.